Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah video vlog Deep Hood yang ke-46. Apa itu vlog Deep Hood? Jadi Deep Hood ini adalah brand baru saya yang saya mulai 46 minggu yang lalu. Masya Allah udah hampir 1 tahun ya. Yang saya upload vlognya setiap jam 19.30 hari Rabu insya Allah. Jadi ini saya dokumentasikan per minggu apa saja yang saya lakukan di minggu itu. Ini sebagai ajang pembuktian buat saya tentang teori-teori saya di YouTube ini sebenarnya banyak yang ngaco juga, banyak yang susah dipraktikkan untuk toko baru. Dan yang paling penting adalah kita berkembang bersama karena di Put ini didokumentasikan dengan jelas, teman-teman juga bisa cek tokonya apa, bisa diikutin perkembangannya, mana yang bagus mana yang saya berhasil teman-teman silakan praktekkan, yang tidak ya jangan dilakukan dan seterusnya. Oke, jadi ingat insya Allah Rabu jam 19.30 buat baru yang bergabung tongkrongin vlog Deep Hood. Oke, Masya Allah ya udah hampir 1 tahun, jadi ini 46, berarti kalau 1 tahun itu kan 52, berarti 6 minggu lagi udah setahun saya bikin vlog tiap minggu ini. Minggu ini judulnya adalah kan minggu lalu itu saya kena penalti ya, si Diput ini 6 poin penalti dan sekarang masih belum surut poin penaltinya. Surutnya itu tanggal 2 Oktober insya Allah. Ternyata kena penalti itu saya kira eh, bakal parah dari sisi pengunjung ya, ternyata enggak. Jadi faktanya kayak gini. Jadi yes, memang saya sepi banget, orderan Diput sepi banget ini. Subhanallah. Nih lihat ya, saya minggu lalu, sekarang kan tanggal 7 September. Minggu lalu itu tanggal 31 itu tepat kena kena ini apa? Kena penalti 2 lagi. Sebelumnya penaltinya 4, terus minggu lalu kena 2. Pesanan ini ya Allah nggak nyampe 10. Ini ada 1 hari kami nggak ada pesanan sama sekali, subhanallah. Padahal sebelum-sebelumnya kami pesanan bisa ramai dan seterusnya karena bakar uang, berbagai teknik yang sudah dibangun, tahu-tahu hancur sudah di minggu kemarin ini. Dan ternyata faktanya kunjungan tuh cuma berkurang 50%. Cuma dalam tanda kutip ya. Jadi kalau 6 poin penalti itu kita dapat seller itu eh, visibilitas si produknya akan berkurang, nggak boleh ikut promo Shopee, lalu nggak boleh ikut gratis ongkir, dan tiga itu yang paling kerasa tuh, tiga itu. Ternyata kunjungan cuma berkurang 50%, tapi conversion rate-nya berkurang 80%. Jauh sekali, bisa dilihat ini ya. Ini 30 hari terakhir, ini total pengunjung, tingkat konversinya. Nah, saya zoom ya biar lebih jelas. Nah, tepat minggu lalu kami kena penalti 2 poin lagi jadi total 6, yaitu tanggal 31 ya. Tanggal 30 sih lebih tepatnya. Saya tahunya tanggal 31 tapi 30 malam sepertinya kena. Itu tingkat pengunjung tuh masih lumayan tinggi. Pengunjung masih tinggi nih, lihat nih, bahkan sebelum penalti pun masih oke. Bisa melebihi sebelum-sebelumnya. Ini di Mantul Sale ya, tanggal periode 25 sampai 30. Pengunjung tinggi nih, yang biru ini pengunjung. Tapi setelah kena penalti, turun sampai ke sangat-sangat kecil. Ini asalnya 3.500 jadi 1.000. Oh, turunnya ternyata 60% ya. Saya tadi tulis 50%. Turunnya lumayan jauh, tapi yang paling jauh turunnya itu tingkat konversi. Ini conversion rate-nya nih asalnya 7%. 1,6, 2,3, 0,65, terus kena 6 penalti jadi 0,32, 0,25, 0,21, ada yang 0%. Dikala itu nggak ada pesanan sama sekali. Wow, conversion rate itu meskipun turunnya 0,1% atau 0,1% poin itu kerasa banget. Dan ini faktanya di Put turun conversion rate-nya itu dari sebelum kena penalti ya sampai turun 8 kali lipat ya. 80% ya turun, alias sampai seperlimanya. Wah, ya Allah kerasa banget ini. Ya kalau Allah seperti itu mau gimana lagi? Kenapa ya bisa kayak gitu? Kenapa orang nggak beli ya? Karena conversion rate itu kan orang datang tapi nggak beli. Jadi orang sudah datang tapi nggak beli. Nah, masalahnya kenapa orang nggak beli? Yang biasanya masalah conversion rate itu masalah harga biasanya. Tapi ini harga sih nggak rubah-rubah, harga masih normal seperti sebelum-sebelumnya, voucher juga sama, tetap orang nggak mau beli. Apakah Shopee itu sengaja dalam tanda kutip ngasih exposure ke produk-produk saya untuk orang yang jarang belanja? Itu bisa banget karena Shopee punya datanya lengkap. Shopee punya data seluruh customernya, mana yang jarang belanja, mana yang cuma lihat-lihat doang, mana yang
uang bulanannya mau habis, mana Shopee Pay Later-nya yang sudah nunggak banyak. Mungkin produk saya dikasih lihat ke orang-orang kayak gitu, mungkin saya nggak tahu. Yang jelas saya nggak ada perubahan harga dan biasanya conversion rate itu berbanding lurus dengan harga. Berbanding terbalik dengan harga. Harganya turun, conversion rate akan naik. Dan saya tidak merubah harga, ternyata conversion rate turun sampai seperlimanya. Jadi seperlima. Jadi seperlima atau turun 80%. Jadi praduga saya Shopee sengaja ngasih lihat produk-produk saya itu ke orang-orang yang memang jarang belanja atau kurang hot gitu buat produk kami ini. Apakah atau mungkin ada warning ya? Saya nggak tahu dari sisi customer apakah ada warning karena kalau kalau di Tokopedia saya lupa. Kalau kita belanja ke toko yang udah lama nggak aktif, kita mau check out terus akan ada top up mau pop up muncul, toko ini udah lama nggak aktif, hati-hati untuk belanja terus nggak jadi beli. Saya nggak tahu. Apakah toko saya juga digituin gara-gara punya 6 penalti oleh Shopee? Saya nggak tahu. Yang jelas ini fakta bahwa ternyata yang jauh berkurang itu adalah conversion rate bukan kunjungan. Lalu minggu lalu saya main ulik-ulik Lazada, saya ulik-ulik voucher ngasal dulu, terus saya diskonin semuanya diskon maksimum untuk Lazada ya. Cuma Lazada itu maksimum diskon tuh 80%. Itu alhamdulillah Lazada dapat 2 order dan kunjungan naik 20%. Lumayan Lazada lumayan. Nih ya mana bisnis analisis. Oh ini. Nah, ini ada pesanan 2% ini 30 hari terakhir. Nah, ini pesanan tanggal berapa nih? Tanggal 2 September. Kunjungannya nih naik naik 50% lah lumayan yang biasanya 2 7 biasanya 2 1 0 sekarang 7 4 dan seterusnya. Mudah-mudahan trennya berlanjut dan terus naik. Gak apa-apa kecil-kecil asalkan konsisten. Tapi ya orderan cuma 2 ya nggak apa-apa lah, perlu disyukuri. Tokopedia saya udah sama melakukan hal yang sama ngasih voucher. Nah kalau Tokopedia nggak bisa main diskon karena saya belum power merchant. Sebenarnya power merchant gampang kalau udah ada orderan. Jadi ada syarat power merchant itu harus 3 orderan. Liput ini belum dapat 1 orderan pun di Tokopedia. Jadi saya nggak bisa power merchant pro kalau nggak salah. Power merchant pro untuk bisa coret bikin harga coret. Ya udah saya turunin aja best price-nya ternyata nggak ngaruh apa-apa. Orderan 0, kunjungan juga 0. Jadi nggak ada peningkatan apa-apa nih. Di 30 hari terakhir yang ngelihat cuma 24 kali, 24 page view. Ini yang pengunjungnya berapa ya? Karena saya jarang sebenarnya buka dashboardnya Tokopedia. Huh, ya begitulah. Mudah-mudahan bisa rebound dalam waktu cepat karena saya juga stres. Karena kami sudah mempersiapkan penjahit khusus untuk ini dan ternyata di foodnya melempem sangat. Ya begitulah. Jadi ikuti terus vlog di food ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa memantau secara langsung kapan di food rebound, kalau berhasil rebound, kalau nggak berhasil rebound sampai ditutup ya mau gimana lagi. Jujur saya sudah stres sampai sakit sampai kepikiran betul soal ini. Ya begitulah. Oke, jangan lupa subscribe. Ingat Rabu 19.30 vlog di food, kita pantau bareng-bareng bagaimana perkembangan brand saya itu sehingga kita berkembang bersama insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.